warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan video pembelajaran matematika kelas 12. Di video kali ini, saya akan membahas materi peluang, yakni permutasi dan kombinasi. Langsung saja kita masuk ke permutasi. Nah, permutasi sendiri adalah cara menyusun suatu susunan objek atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Dalam hal ini, urutan sangatlah penting. Contohnya, jika ada 3 orang, kita sebut saja sebagai A, B, C, dan dipilih ketua serta wakilnya. Maka urutannya A, B berbeda dengan B, A. Atau A, B tidak sama dengan B, A. Langsung saja kita ke contoh soal. Dalam suatu organisasi, akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa rumus permutasi itu sendiri yakni P N per R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, maka dari itu kita cari terlebih dahulu nilai N-nya. Nah, perlu kita ketahui nilai N itu adalah banyaknya ya teman-teman. Nah, sedangkan di soal ini banyaknya itu adalah 7 orang. Kenapa 7 orang? Karena 7 orang merupakan calon yang memenuhi kriteria atau banyaknya orang tersebut. Nah, sedangkan nilai R-nya itu yakni posisi jabatan yang akan dipilih. Ingat lagi, R itu yang akan dipilih. Nah, jadi posisi jabatannya itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Dimana jika di total yaitu ada 3. Nah, langsung saja kita masukin ke dalam rumusnya. Yakni P73 sama dengan N-nya adalah 7 faktorial. Di sini 7 dikurangi 3 faktorial per. Nah, teman-teman, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Dimana 7 dikurangi 3 itu adalah 4 ya teman-teman. Jadi di sini adalah 4 faktorial. Langsung saja kita jabarkan si 7 faktorialnya ini. Dimana 7 faktorial ini adalah 7 dikali 6 sampai dengan dikali 1. Tapi karena di sini penyebutnya 4, cukup kita tulis sampai angka 4 saja ya teman-teman. Nah, di sini. Kemudian per 4 faktorial. Nah, karena penyebutnya sama, cukup kita coret saja ya teman-teman. Sini. Set, serap. Nah, lalu kita totalkan angka yang masih ada. Di sini ada 7 dikali 6 dikali 5. Di mana 7 dikali 6 itu sendiri adalah 42. Lalu ditotal atau dikali lagi dengan 5. Ya, ini hasilnya 210. Kalau teman-teman masih ragu, bisa kalian cek di kalkulator teman-teman ya. Lalu kita tulis hasilnya di sini. 210. Nah, selesai. Jadi, banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang, calon yang tersedia adalah 210 susunan. Sampai di sini semoga dapat dipahami ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini, dari 7 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk ditempatkan sebagai penyambut tamu dalam acara HUT sekolah atau disnatalis. Nah, berapa cara penempatan tersebut? Nah, di sini nilainya sama ya teman-teman. Jadi di soal nomor 2 kita cukup membuktikan dengan cara yang lebih sederhana atau cara cepatnya buat teman-teman yang ingin cepat untuk mengerjakan soal permutasi ini. Nah, langsung saja kita masukin si nilai N dan R-nya. Di sini banyaknya 7 orang, sedangkan yang akan dipilih itu 3. Jadi N-nya 7 dan R-nya itu 3. Nah, begitu ya teman-teman. Lalu di sini ada P, nilai N-nya 7, nilai R-nya tadi 3. Cukup kita kalikan saja si 7-nya ini. Nah, tapi kita perlu ketahui di sini itu R-nya 3. Jadi cukup kita kali dengan 3 angka saja. Di mana 7 dikali 6 dikali 5. Di sini ada 3 angka sesuai dengan angka R-nya ini. Jadi jika R-nya nanti 2, teman-teman bisa kalikan cukup sampai 6. Tapi di sini soalnya adalah 3. Jadi kita kalikan dengan 3. Itu adalah cara cepatnya, teman-teman. Nah, jadi di sini langsung kita total ya, teman-teman. 7 dikali 6 adalah 42, sama seperti ini. Lalu dikali lagi. 42 dikali 5 adalah 210. Langsung kita tulis jawabannya di sini. Hasilnya sama, tapi dengan beda cara. Ingat, matematika ada banyak jalan untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita menggunakan permutasi dengan cara yang lebih sederhana lagi dibandingkan dengan cara yang pertama tadi. Nah, semoga sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya,
Kita masuk ke kombinasi. Kombinasi sendiri adalah pilihan atau susunan yang dibentuk dari kumpulan objek atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Dalam hal ini, urutan tidaklah penting. Contohnya, jika ada 2 orang untuk lomba, pemilihan Arya lalu Budi sama hasilnya dengan pemilihan Budi lalu Arya. Artinya, keduanya memilih Arya dan Budi. Atau AB sama dengan BA. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya, teman-teman. Di sini, seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Tetapi, soal nomor 1 dan 5 harus dikerjakan. Berapa banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa tersebut? Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa rumus dari kombinasi itu sendiri adalah C NR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial dot R faktorial. Di sini bedanya dari permutasi bahwa si kombinasi ini terdapat R-nya lagi nih teman-teman setelah di kurung yang ini. Kemudian kita pahami dulu soalnya. Tadi dari 10 soal diminta mengerjakan 8 soal. Jadi banyaknya atau N-nya itu adalah 8 ya teman-teman. Kemudian soal nomor 1 dan 5 itu harus dikerjakan atau wajib. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu ya simulasi soalnya atau contohnya itu. Di sini misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dari 10 soal diminta mengerjakan 8 soal saja, tapi 1 dan 5 itu wajib. Jadi kita tandakan si 1 dan 5 ini. Nah, 1 dan 5 ini wajib dikerjakan. Jadi totalnya kita sudah mengerjakan 2 ya teman-teman. Kita di sini sudah mengerjakan 2 soal. Sedangkan dimintanya itu 8. Nah, 8 dikurangi 2 adalah 6. Jadi nilai R-nya itu adalah 6. Karena kita akan mengerjakan 6 soal lagi. Langsung saja kita masukin ke rumusnya. Di sini ada C, N-nya tadi itu 8, kemudian N-nya 6. Sama dengan 8 faktorial. Di sini 6 atau maaf 8 dikurangi 6 faktorial dot di sini R-nya 6 faktorial. Langsung saja kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya teman-teman. Dimana 8 dikurangi 6 itu adalah 2 faktorial. Kemudian dot 6 faktorial per 8 faktorial. Nah, di sini kita jabarkan si 8 faktorialnya. Dimana 8 faktorial itu adalah 8 dikali 7 dikali sampai dengan 1. Namun di sini kita cukup kalikan sampai angka 6. Kenapa? Karena di sini sama seperti permutasi tadi, sampai angka 6 saja ya teman-teman. Cukup kita tulis faktorial seperti ini. Lalu kita tulis di bawahnya 2 faktorial dot 6 faktorial. Lalu di sini karena sama, cukup kita coret saja. Seret, seret. Nah, kemudian si 2-nya ini kita bagi dengan sukunya. Dibagi ya teman-teman. Nah, kita ketahui bahwa 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Dan angka yang tersisa di sini adalah angka 7. Kemudian kita tulis 7. Dan 4 dikali 7 adalah 28. Jadi, banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa tersebut sebanyak 28 cara memilih soal. Selesai, semoga sampai di sini dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Di sini kita akan kerjakan dengan cara yang lebih sederhana lagi teman-teman. Jadi, di soal nomor 2 ini ada diketahui 5 buah kotak akan dipilih 2 untuk menjadi wadah buah apel. Berapa banyak pilihan yang dapat terjadi? Kita ketahui bahwa si N-nya itu 5 buah kotak. Kita tulis di sini C 5. Karena banyaknya kotak itu ada 5 ya teman-teman. Kemudian yang akan dipilih itu 2. Ingat yang akan dipilih itu adalah nilai R. Jadi di sini kita masukin 2. Nah, cara sederhananya cukup kita kali sebanyak 2 angka saja. Di sini berarti 5 dikali 4 dan per 2 dikali 1. Selesai. Lalu kita total. 5 dikali 4 sama dengan 20. Sedangkan 2 dikali 1 hasilnya yaitu 2. Dan 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Selesai dan lebih sederhana.
Tak terasa sudah di penghujung video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan bermanfaat untuk teman-teman. Semoga kita dapat bertemu dengan video pembelajaran berikutnya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.